Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, teman-teman ya. Nah, di sini admin akan bagikan informasi terbaru terkait dua kategori honorer yang diprioritaskan menjadi ASN, serta ada juga jadwal, teman-teman ya. Nah, di sini admin akan bagikan juga jadwal seleksi CASN di tahun 2024, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Tegaskan dua golongan tenaga honorer ini diprioritaskan dalam pengangkatan P3K 2024. Siapa saja? Nah, pastinya kan memunculkan pertanyaan, siapa saja dua golongan tenaga honorer yang dimaksud, teman-teman ya. Nah, ini informasinya terbilang masih sangat baru. Ini dirilis 21 Maret, teman-teman ya. Oke, kita coba scroll. Abdullah Aswar Anas selaku Menpan RB menegaskan. Nah, di sini digunakan kalimat menegaskan, dua golongan tenaga honorer ini akan diprioritaskan dalam pengangkatan P3K pada tahun 2024. Diketahui tenaga honorer kabarnya akan segera diangkat menjadi P3K tahun 2024 oleh pemerintah. Pengangkatan menjadi P3K merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 terkait penataan tenaga honorer. Berdasarkan Undang-Undang ASN tahun 2023, penataan tenaga honorer menjadi isu yang wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 mendatang. Jika teman-teman mengecek video yang ada di channel ini, termasuk video shortnya, video pendek, nah di situ ada live ya dari Bapak Mardhani Alisera dengan Pak Menpan yang mengatakan bahwa insya Allah Desember 2024 honorer semuanya diselesaikan. Terdapat golongan tenaga honorer yang diprioritaskan oleh Menpan RB dalam pengangkatan P3K tahun 2024, teman-teman ya. Nah, dikutip dari laman Menpan RB, yaitu dari menpan.go.id tepatnya ya, pada Kamis 21 Maret, di mana Menpan RB menegaskan bahwa ada dua golongan tenaga honorer yang menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K 2024. Jadi media ini mengutip dari website resmi ya dari Menpan, yaitu menpan.go.id, di mana di sana diinformasikan bahwa ada menegaskan ya, Menpan RB menegaskan bahwa ada dua golongan tenaga honorer yang menjadi prioritas atau diutamakan dalam pengangkatan P3K 2024. Nah, golongan yang pertama yaitu ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, itu biasa kita sebut ex THK 2, teman-teman ya. Berdasarkan keputusan Menteri Pan RB nomor 648 tahun 2023, pengisian formasi P3K akan diprioritaskan untuk ex-THK 2 yang memiliki peringkat terbaik atau berperingkat terbaik. Itu dulu, teman-teman ya. Jadi nanti akan disusun dari peringkat pertama sampai peringkat 10 misalnya. Jika ada 10 formasi yang dibutuhkan, itu akan diurut berdasarkan peringkat terbaik. Selanjutnya adalah tenaga honorer yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik. Jadi nanti setelah THK 2-nya semuanya selesai, dilanjut untuk tenaga honorernya atau selain daripada THK 2 tersebut. Menurut keputusan Menteri Pan RB 648, apabila kebutuhan formasi, nah di sini apabila kebutuhan formasi P3K belum terpenuhi, maka diisi oleh tenaga honorer yang memiliki peringkat terbaik. Artinya jika misalnya ada 10 formasi, teman-teman ya, ada 10 formasi dan dari THK 2 hanya ada 7 orang ya, ada 7 orang, karena misalnya ada 7 orang yang mendaftar pada formasi tersebut, berarti ada sisa 3, dan sisa 3 inilah yang akan diisi oleh tenaga honorer. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Menpan RB mengungkap bahwa dua golongan tenaga honorer ini menjadi prioritas dengan memberikan kuota sebesar 80% pada pengangkatan P3K. Sedangkan 20%-nya itu diberikan untuk formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan NAB atau nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pastinya, teman-teman ya. Jadi apa istilahnya, passing grade ya, passing grade itu berlaku untuk umum. Jadi kalau umum itu ada passing grade. Kalau XTHK2 dengan non ASN itu tidak ada istilah passing grade.
karena mereka langsung di ranking teman-teman ya. Menurut Menpan RB, tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi P3K. Alhamdulillah teman-teman ya, karena memang ini adalah harapan semua tenaga honorer. Kendati demikian, golongan tenaga honorer ini tetap harus lolos perpal atau verifikasi dan validasi data di BKN. Nah, itu yang paling penting. Hal tersebut sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 di pasal 66 bahwa penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Menpan dan BKN teman-teman ya, lembaga yang berwenang. Nah, jadi ini adalah dua kategori yang akan diprioritaskan menjadi ASN dengan catatan mereka lolos dalam verifikasi dan validasi data teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke informasi terkait jadwalnya. Oke, di sini ada jadwal teman-teman ya. Ada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Oke, periode pertama di sini itu ada di bulan April, Mei, Juni. Jadi periode pertama teman-teman bisa lihat ini April, Mei, Juni. Itu periode pertama. Sedangkan periode keduanya itu adalah Juli, Agustus, September, dan periode ketiganya Oktober, November, Desember. Nah, jadi ada 3 periode teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat di periode pertama ada pengumuman pendaftaran, terus seleksi administrasi dan pengumuman seleksi administrasi. Ini kalau kita lihat sekolah dinas ya. Ini warna ini kuning ya, kuning atau oranye ya. Selanjutnya ada pengumuman pendaftaran seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini ada untuk periode kedua CPNS dan P3K. Jadi CPNS dan P3K-nya itu ada di periode kedua teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ada warna ungu. Itu untuk CPNS dan P3K. Setelah itu ada sanggah dan jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah selanjutnya ya. Lanjut penjadwalan SKD. Ini ada penjadwalan SKD untuk seleksi sekolah kedinasan ya. Sekolah kedinasan. Terus ada penjadwalan seleksi untuk P2. Lanjut lagi ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD. Ini SKD ya untuk P2. Dan di sisi kiri teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKD untuk periode pertama yaitu sekolah kedinasan. Ada pengolahan nilai, terakhir seleksi lanjutan dengan CAT dan non CAT. Nanti di sini berakhir adalah pengolahan hasil kelulusan sekolah kedinasan. Selanjutnya, sedangkan untuk CPNS dan P3K, teman-teman bisa lihat di bagian ini, kita fokus di sini. Ini ada SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K. Oke, lanjut lagi pengolahan nilai SKD CPNS, terus pengumuman hasil SKD dan kompetensinya. Lanjut ada SKTT P3K dan ada juga SKB untuk CPNS. Selanjutnya ada SKB non CAT dan lanjut lagi integrasi nilai SKTT dan pengumuman hasil P3K. Jadi tetap ada SKTT teman-teman ya, seleksi kompetensi teknis tambahan. Terakhir adalah integrasi nilai SKD dan SKB, pengumuman hasil sanggah dan jawab sanggah. Jadi nanti ada sanggah dan jawab sanggah juga. Nah, selanjutnya setelah itu masuk lagi ke periode ketiga teman-teman ya. Ini periode ketiga CPNS dan P3K periode ketiga, dan ini sama alurnya teman-teman ya. Jadi April itu untuk sekolah kedinasan dimulai, sedangkan untuk CPNS dan P3K-nya itu dimulainya bulan Juli teman-teman ya. Itu dimulainya bulan Juli, sebagaimana informasi atau ini materi dari Menpan dari BKN ya, terkait rencana pelaksanaan CASN 2024 terbaru. Nah, ini kita lihat adalah ada informasi atau catatan menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan izin prinsip kebutuhan ASN 14 Maret pada tahun 2024 ini. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Tetap semangat, siapkan dokumen yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.